Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arun Nurul Rahman Farid beserta teman saya Muhammad Faridla Farejel ini mempresentasikan partisipasi politik untuk memenuhi tugas mata kuliah eh, sistem pemerintahan dan politik Indonesia. Untuk identitas bukunya adalah judul Sistem Politik Indonesia yang ditulis oleh Dr. Sahya Anggara pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh CV Pustaka Setia. Adapun jumlah bab dalam buku tersebut ada 10 bab, namun pada kesempatan kali ini kami akan spesifik ke bab 5 yang menjelaskan mengenai partisipasi politik. Lalu apa pengertian dari partisipasi politik itu? Pertama-tama kata partisipasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, yang diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan menurut Kamus John Nichols. Adaman Slameto mengatakan bahwa partisipasi dimaksudkan sebagai pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek dan meliputi banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang sedang dilakukan. Lalu partisipasi politik dapat dipahami dari beberapa definisi tersebut sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan sebagai politikus atau pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini sukarela, umumnya bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Kemudian hakikat dari partisipasi politik ini adalah ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan atau kebijaksanaan dalam menyejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya dalam simbol-simbol pribadi. Maksudnya adalah partisipasi politik merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental dan moral yang memotivasi setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas, sikap, dan perilaku dalam lingkup sistem politik yang sedang berlangsung. Kemudian apa saja dampak-dampak yang timbul akibat partisipasi politik ini? Yang pertama adalah kualitas rujukan warga negara dalam pemahaman terhadap situasi dan kemajuan negara. Apabila partisipasi politik ini kurang memadai di masyarakat, maka pemahaman masyarakat tersebut mengenai kemajuan atau progres dari negaranya juga akan terhambat. Kemudian partisipasi politik ini memberikan dampak terhadap kebijaksanaan politik di luar wilayah sistem, yaitu politik luar negeri, terutama dalam transaksi komunikasi yang dilakukan harus menginterpretasikan kepentingan seluruh penghuni sistem. Jadi kebijakan luar negeri tidak boleh hanya sebagai sarana untuk kepentingan kelompok tertentu saja, namun harus memuat seluruh kepentingan nasional negara tersebut atau unit-unit yang ada di dalamnya. Kemudian partisipasi politik mengembangkan orientasi berpikir nasionalistik dan mengembangkan nilai-nilai kompromistis yang melihat negara dalam satu totalitas kesatuan. Dari sini dapat dipahami bahwa partisipasi politik ini mengedepankan kepentingan bersama, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, dan mementingkan semangat nasionalisme atau kesatuan dalam bernegara. Kemudian dampak psikologis bahwa partisipasi politik merupakan indikator dalam meningkatkan kualitas kematangan berpolitik atau political maturity dalam kaitan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi semakin partisipasi politik ini aktif, maka kualitas sumber daya manusianya juga akan terdorong.
Selanjutnya adalah landasan dari partisipasi politik itu sendiri, atau bagaimana warga negara itu, apa yang mendasari warga negara untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan atau dalam politik itu sendiri. Yang pertama adalah kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Yang kedua adalah kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Selanjutnya adalah lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggal atau domisilinya berdekatan. Selanjutnya partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah golongan atau faksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari partisipasi politik. Di sini ada beberapa bentuk dari partisipasi politik itu sendiri. Yang pertama adalah partisipasi horizontal, yaitu masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Kemudian ada partisipasi vertikal, yaitu yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat yang terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Selanjutnya adalah partisipasi fisik, yaitu partisipasi masyarakat atau orang tua dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah. Yang selanjutnya adalah partisipasi non-fisik, yaitu partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Di sini dapat kita lihat secara jelas bagaimana perbedaan antara partisipasi fisik dan non-fisik, yang dimana partisipasi fisik ini lebih mengarah pada perbuatan atau aksi yang dapat dilihat secara nyata, seperti yang tadi yang menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan atau mendirikan suatu lembaga pendidikan ataupun sekolah. Kemudian yang non fisik tadi itu berupa keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha tersebut. Kemudian ada kelompok apatis, yaitu orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Selanjutnya adalah spektator, yaitu orang yang setidak-tidaknya walaupun sekali pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Kemudian ada gladiator atau komunikator, yaitu orang yang mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, peserta kampanye, dan aktivis masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah pengkritik, yaitu dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional. Kemudian ini ada tipologi partisipasi politik. Ini terdapat 3 tipologi, yaitu yang pertama adalah partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Maksudnya adalah setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya adalah partisipasi aktif di sini warga negara itu aktif dalam apa? Dalam mengkritik, mengajukan gagasan ataupun ide yang bertujuan untuk memperbaiki ataupun memberikan masukan terhadap kebijakan umum dari pemerintah itu sendiri. Yang kedua adalah partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output. Maksudnya adalah hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Nah, warga yang seperti ini adalah warga negara yang hanya menerima kebijakan pemerintah apa adanya dan hanya ikut melaksanakan ataupun setuju dalam setiap
putusannya. Yang terakhir adalah golongan putih atau golput, yaitu kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari sesuatu yang dicita-citakan. Nah, golongan yang seperti ini atau kelompok ini adalah warga negara yang dapat dikatakan pesimis terhadap apa yang telah digagas atau apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, ataupun pesimis terhadap kebijakan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang terakhir sini adalah model-model partisipasi politik. Di sini ada 5. Yang pertama adalah model low level steady, yang kedua adalah model bourgeois, yang ketiga adalah model autokrasi, keempat model populasi atau populis, dan yang terakhir adalah model teknokrasi. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Zul Fadilah Farizal dan saya Arif Nurul Rahman Khalid. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.